Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ika Zakia dari kelas 1B dengan NPM 241305350 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil bacaan saya mengenai buku Filsafat Politik. Nah, pada bab 1 berjudul Filsafat Politik, Makna dan Signifikannya karya Henry. Nah, langsung saja, pada topik pertama, bab 1 membahas mengenai makna teori politik. Teori politik mencakup hipotesis tentang pemerintahan serta prinsip moral yang mengatur politik secara umum. Dan ini terbagi menjadi dua. Ilmu politik yang menganalisis institusi hukum dan kekuasaan dalam pemerintahan. Dan yang kedua adalah filsafat politik, membahas konsep masyarakat yang baik, tujuan negara, dan batas otoritas pemerintah. Kemudian pada topik kedua, bab 1 ini membahas mengenai sebuah pendekatan kepada kajian filsafat politik. Nah, filsafat politik ini bukan sekedar kajian sejarah pemikiran politik, melainkan sebuah upaya memahami realitas politik serta tujuan dan pedoman yang benar dalam kehidupan politik. Seseorang sosok sosial harus menyebarkan ide politik berdasarkan logistik. Kemudian topik ketiga pada bab 1 ini membahas mengenai tradisi klasik. Nah, tradisi klasik dalam pemikiran politik pada pemikiran politik barat berkembang secara dinamis, menggabungkan pemikiran Yunani, Yahudi, dan Kristiani. Nah, adanya hukum moral, sifat organik kekuasaan, pemerintahan konstitusional, prinsip solidaritas, serta kebebasan demokrasi. Kemudian pada topik keempat, pada bab 1 ini membahas mengenai hukum alam. Nah, hukum alam ini telah menjadi dasar pemikiran politik selama lebih dari 2000 tahun. Ini berlandaskan keyakinan bahwa tatanan politik harus didasarkan pada kode moral yang melampaui waktu dan tempat. Topik kelima, pada bab 1 ini membahas mengenai sifat organik kekuasaan. Teori organik memandang kekuasaan sebagai lembaga etis yang muncul dari kecenderungan alami manusia untuk berasosiasi demi mencapai tujuan bersama. Teori mekanistik melihat kekuasaan sebagai hasil kesepakatan individu untuk memenuhi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan tujuan bersama. Kemudian topik yang keenam pada bab 1 ini membahas mengenai subsidiaritas, menekankan bahwa setiap tugas masyarakat sebaiknya ditangani oleh unit terkecil yang mampu melakukan dengan efektif. Prinsip ini bertujuan menjaga keseimbangan agar kebebasan individu dan peran negara mencegah sentralisasi kekuasaan yang berlebihan secara mendukung pluralistik. Nah, kemudian ada topik ketujuh membahas mengenai pemerintahan demokratik. Demokrasi berkembang dari Yunani kuno hingga era modern dengan prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, bukan dari kelompok tertentu. Sistem ini memungkinkan partisipasi aktif warga dalam pemerintahan yang dianggap penting bagi perkembangan sosial dan politik manusia. Kemudian, pada topik ke-8 bab 1 membahas mengenai teori pengetahuan. Nah, teori pengetahuan filsafat politik membahas bagaimana kebenaran dapat diketahui. Ada 3 pendekatan utama, yakni pendekatan empirisme yang menekankan observasi indrawi dan menolak standar moral absolut. Kemudian rasionalisme yang percaya bahwa kebenaran dapat ditentukan hanya dengan akal tanpa pengalaman, serta pendekatan dari Aristoteles yang menggabungkan akal dan pengalaman untuk memahami realitas politik dan moral. Sekian hasil bacaan saya kali ini pada bab 1. Cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.